Balik lagi di Pet TV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, cuma di Pet TV Show tempatnya. Dan masih dalam tema yuk bantu penyandang talasemia, karena memang membantunya itu bukan hanya kemudian kalau kita menemukan saudara kita yang sakit, tapi kita bisa membantu dari diri kita sendiri dengan memeriksakan diri kita, begitu ya Pak Ruswandi ya. Karena tadi Pak Ruswandi sampaikan, sebenarnya ini harusnya setiap orang, rasanya setiap orang ini sekarang. Karena sebenarnya sudah panjang sekali perjalanan talasemia ini ya. Sudah berapa cukup lama. Jadi kalau bukan penyakit baru kan artinya? Bukan, udah lama. Artinya sudah banyak pasti yang tanpa sadar mungkin cuman juga carrier. Ya mungkin masih belum dianggap penting kali. Oke, belum jadi prioritas. Baik. Bagaimana ini Pak? Kalau kita ingin memeriksakan diri tadi kan ternyata bisa semudah ke puskesmas yang lokasinya banyak di sekitar kita. Mahal nggak sih biayanya? Sebetulnya dengan tahapan yang pertama nggak mahal ya. Itu paling juga 50.000, 60.000, bahkan macam-macam sih puskesmas juga harganya. Ada yang murah juga, bahkan ada yang gratis. Gitu loh. Nah, kalau yang kedua itu kira-kira 50.000-an tadi di puskesmas, tapi hanya khusus yang kalau kita dirujuk yang terindikasi aja, itu mungkin ke lab yang bisa memeriksakan talasemia, mungkin biayanya antara 500-600 ribu. Baik. Jadi kalau kita ada kesempatan, rasanya akan jauh lebih baik kalau kita berpartisipasi untuk memutus mata rantai talasemia ini. Nah, Bapak Ruswandi akhirnya begitu ya, ketika memahami penyakit ini adalah satu hal yang sangat penting, dan saya rasa ini mempengaruhi segala lini kehidupan ya, bukan hanya bagi penyandang itu sendiri, tapi kemudian nanti di masa yang akan datang untuk keturunan dan masa depan begitu. Nah, dan yang paling parah adalah carrier yang tidak sadar bahwa dia memiliki penyakit itu, dan Pak Ruswandi punya concern untuk membantu penyandang talasemia. Bagaimana ceritanya? Sebetulnya saya tuh mulai dari diri saya sendiri ya. Oke. Ada apa dengan Bapak Ruswandi? Saya juga carrier. Oh, oke. Saya carrier. Saya tahunya carrier setelah ketahuan anak saya yang nomor 3 itu talasemia mayor. Allah. Gitu. Jadi begitu ketahuan anak saya yang nomor 3 ini talasemia mayor, seluruh keluarga harus diperiksa. Saya juga nggak tahu awalnya talasemia itu apa, karena pada waktu itu nggak populer, sampai ini hari aja masih belum populer. Betul. Yang populer itu kan leukemia, kanker darah itu. Dulu kita takutnya sama itu. Waduh, kita berdoa mudah-mudahan anak saya nggak kena leukemia. Ternyata ini talasemia. Waduh, ini apalagi ya, betul gitu saat itu. Namanya juga baru kita dengar, aneh-aneh. Dia ceritain lah, dokter itu menceritakan talasemia adalah penyakit keturunan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita carry, akhirnya dia bilang ya itu bisa dicegah dalam pernikahan itu sendiri gitu loh. Nah, disitulah saya berangkatnya, sehingga beberapa orang tua atas inisiatif dari dokter juga, yaitu ahli talasemia yang namanya Profesor Dr. Iskandar Wahidiat SPAK, itu memang ahli talasemia. Beliaulah yang menyuruh beberapa orang, coba kalian mendirikan satu wadah talasemia seperti di luar negeri. Oh, ada juga. Ada di luar negeri. Jadi itu namanya kalau di luar negeri itu adalah Parent Association. Ya. Nah, di sinilah bikin perhimpunan orang tua itu tadi. Nah, kamilah mendirikan itu tahun 84. Jadi perhimpunan itu sudah usianya 36 tahun. Berangkat dari pengalaman pribadi Berangkat Bapak. Dari pengalaman situ. Jadi yang namanya orang tua itu yang punya anak-anak talasemia mayor. Nah, kita dirikan sampai ini hari, alhamdulillah berjalan dari nggak punya istilahnya sampai punya lah. Gitu. Terus setelah itu 3 tahun kemudian kami mendirikan lagi yayasan. Yaitu tahun 87. Sebagai wadah apa di sana, Pak? Itu sebagai, karena dengan perhimpunan kita susah mencari dananya. Tapi kalau dengan yayasan secara badan hukumnya akan jauh lebih mudah. Tentu untuk membantu kembali ya. Kita berjalan dari situ sampai ini hari, dan usianya sudah 33 tahun. Masya Allah. Gitu loh. Dan kita di organisasi kita ini, yayasan dan perhimpunan sudah mempunyai cabang di 52 kota, 52 cabang di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Dengan jumlahnya sampai ini hari, sampai 2019
itu talasemia mayor penyandangnya ada 10.515 anak. Seluruh Indonesia. Tapi itu masih, menurut saya itu masih yang terdaftar. Tiap tahun terus nambah. Wow. Nggak berkurang. Oke. Semakin meningkat nggak? Semakin meningkat. Apalagi dari tahun 2018 ke 2019 itu cukup signifikan naiknya. 16%. Wah, ini harus segera diputus sih. Harus, makanya kita nih di organisasi berjuang kepada pemerintah. Ayo dong pemerintah sama-sama. Baik. Ya alhamdulillah, kayaknya pemerintah sudah akan mulai. Sudah akan mulai. Ya ini yang harus digarisbawahi karena kalau dikatakan baru atau akan tadi ya berarti kan baru ingin dilakukan gitu, dan ini membuat sebenarnya jadi ya kabar baik, tentunya ada peningkatan di sana. Tapi saya ingin flashback lagi, kenapa kemudian orang baru atau pemerintah baru akan mensosialisasikan ini di era saat ini? Karena mereka berpikir barangkali jumlah masih sedikit. Baik. Kan kalau yang masuk dalam skala prioritas kan ada ketentuannya. Harus berapa-berapanya. Nah mungkin ini masih kecil, belum apa-apa begitu loh. Biasalah itu sih. Tapi kan ini kalau didiamkan saja, nah mulai bergeraknya itu sebetulnya pada waktu BPJS itu istilahnya merasakan dampak juga ya. Merasakan dampaknya juga tuh. Kok ini segini udah segini gitu loh. Waduh ini. Jumlah sedikit tapi memakan banyak dana ternyata itu. Nggak bisa main-main dengan talasemia nih, kita harus cari jalan keluar. Baik. Nah kira-kira mulai dari situ. Baik. Dari situ apa yang harus kita lakukan pertama? Screening. Itu nomor 1, screening. Siapa yang harus screening? Yang harus screening ke seluruh warga Indonesia. Seluruh masyarakat. Tapi yang terbaik dari mana dulu kita mulai? Nah, ini yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, yaitu akan men-screening ring 1. Siapa itu ring 1? Ring 1 itu adalah keluarga yang sudah ada talaseminya. Kalau dia ada talasemia mayor, mungkin kakak beradiknya ini belum di-screening. Inilah yang kita screening karena ini yang paling dekat untuk paling potensial sekali untuk terjadinya talasemia mayor. Jadi kita berikan pendidikan, pengetahuan, dan juga sekalian pemerintah membantu untuk biaya-biaya screeningnya. Nah, ini akan dimulai di Jawa Barat, nanti di Jawa Tengah. Karena perlu diketahui dari 10.500, 40% berada di Jawa Barat. Ada apa ya pemirsa? Ada apa di Jawa Barat itu? Ini juga apakah kemudian mereka kesadaran untuk memeriksakan diri juga masih tidak banyak, mungkin ya? Mungkin. Atau ada faktor-faktor lain. Nah ini yang masih terus menjadi kajian tentunya. Ini yang belum ada yang meneliti. Baik, bisa menjadi sebuah masukan juga, ide juga di bagaimana kemudian kita bisa memutus mata rantai ini. Dan saya juga jadi penasaran kondisi anak Pak Ruswandi saat ini bagaimana begitu ya, apakah ada perkembangan dan dampak-dampak apa yang dirasakan ketika menemukan ada kemudian anak yang menyandang talasemia, dan bagaimana juga kemudian nanti saya akan bertanya secara langsung kepada individu yang menjadi penyandang talasemia. Namun tetap bersama kami, kita akan segera kembali.